Buat kamu di sini yang ingin mulai jualan di beberapa platform dan kamu bingung nih, mungkin Instagram sama TikTok itu lebih bagus mana ya buat jualan. Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas dari upgraded.id. Dan hari ini kita akan membahas Instagram, Facebook, TikTok. Itu sebenarnya lebih bagus mana sih? Khususnya buat kita yang ingin menggunakan platform tersebut untuk berjualan ya. Jadi agar lebih objektif, teman-teman, di sini saya akan share beberapa data dan insight buat teman-teman. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Di sini teman-teman bisa lihat ini data 2024 ya. Kayaknya 2025 belum keluar ya. Waktu saya cari nggak ada. Jadi dari Rival IQ teman-teman, jadi dia itu melihat dari beberapa akun dan dia membuat sebuah laporan atau kesimpulan gitu kan. Yang mana kalau teman-teman lihat Instagram itu beda sama TikTok. Ya, Instagram itu profile base, kalau TikTok itu content base. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman di Instagram, follower atau jangkauan konten teman-teman itu berbanding lurus sama followers yang teman-teman punya di akunnya. Sebagai contoh ya, ini misalkan. Teman-teman di sini kalau lihat, ini adalah post. Nah, ini adalah post reach rate ya. Atau rata-rata rasio jangkauan yang teman-teman akan dapatkan dari sebuah konten yang teman-teman posting. Jangkauannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan followers, persentasenya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, followers di bawah 10.000 itu rata-rata jangkauannya 19%. Ya. Jadi katakanlah ini kamu misalkan akunmu itu 9.000 followersnya. Nah, idealnya kamu itu bisa menjangkau 19% dari followers yang kamu punya. Jadi kalau 9.000 kali 19%. Nah, kurang lebih jangkauan teman-teman itu 1.710 followers yang bisa kamu jangkau. Jadi nggak mungkin 100% followers yang kamu bisa jangkau dari Instagram. Kecuali kalau pakai iklan. Kalau organik aja nggak mungkin. Terus kalau di atasnya itu 10 sampai 50.000 itu 10%. 50 sampai 200.000 7%, dan di atas 200.000 itu rata-rata 6%. Ya, followers yang kita bisa jangkau. Lebih dari ini luar biasa ya. Biasanya kayak sekelas-kelas artis gitu kan, itu biasanya lebih dari ini persentasenya followers yang bisa dia jangkau. Cuman kan itu biasanya engagementnya tinggi banget ya. Dan kalau story juga sama ya. Kalau story itu ini ya, di bawah 10.000 6,5%. 10 sampai 50.000 2,6%, 50 sampai 200.000 1,6%, dan 200.000 1,2%, di atas 200.000 ya. Jadi secara Instagram, kalau misalkan teman-teman berharapnya konten teman-teman bisa viral banget, itu agak berat di Instagram ya, karena dia berbanding lurus sama followers, profile base. Tapi kalau di TikTok itu beda. Makanya kalau misalkan ya, kita ambil satu studi kasus Pak Basri ini, kalau teman-teman belum tahu Pak Basri bisa cek akunnya beliau. Jadi beliau ini pensiunan ya, berusia 68 tahun, asal Sumatera Barat. Dan kalau teman-teman lihat konten-kontennya itu sederhana banget. Jadi nggak ada editing yang luar biasa banget, lighting juga biasa, kamera juga biasa. Pun beliau bisa menghasilkan lumayan banyak kan dari affiliate gitu kan. Jadi TikTok itu yang nobody bisa jadi somebody teman-teman. Karena ya itu content base. Jadi kalau misalkan teman-teman bukan siapa-siapa, tapi konten-konten bagus banget atau viral banget, unik banget, tiba-tiba bisa meledak gitu kan ya. Jadi itu di TikTok ya. Nah, makanya kalau misalkan selain itu ya, di sisi lain kita lihat dari data pengguna. Jadi ini dari data Reportal teman-teman, yang mana kalau teman-teman lihat waktu per Februari 2025, pengguna Instagram atau total potential reach orang yang kita atau akun yang bisa kita jangkau menggunakan iklan Instagram itu 103 juta ya. Jadi lebih sedikit kalau teman-teman dibandingkan TikTok. Kalau TikTok itu sekitar 108 juta ya, selisih 5 jutaan. Tapi kalau teman-teman lihat dari segi ininya apa? Audiensnya itu kurang lebih mirip ya. Jadi kalau didominasi sama 25 sampai 34 ya, milenial. Di TikTok itu juga kalau kita lihat didominasi juga sama milenial ya, 25. Oh, Gen Z juga lumayan ya. Oh, ini 50-50 lah ya. Gen Z sama milenial. Kalau Instagram kan lebih dominan milenial, ya kan, dibandingkan Gen Z ya. Tapi kalau 3544-nya, 3544-nya lebih tinggi TikTok ya dibandingkan Instagram. Oke. Nah, itu dari segi pengguna, profil pengguna ya. Jadi dari usianya
teman-teman juga harus sesuaikan nih. Jadi kalau misalkan, oh saya usianya itu 25 sampai 34. Nah, teman-teman bisa coba pikirkan apakah di Instagram atau di TikTok ya. Tapi kalau misalkan, oh saya ternyata 18 sampai 24 nih paling banyak gitu kan. Ya teman-teman bisa coba di TikTok karena dari segi data lebih banyak ya. Itu di sisi lain ya. Sisi ketiga adalah teman-teman tetap harus tes ya. Karena di kasus yang saya tangani teman-teman itu kita jualan kaos gitu kan. Nah, itu bagus banget di TikTok. Jadi kayak ROAS 9, 10 itu bisa tercapai dan cukup relatif mudah. Tapi kalau kita lempar di Instagram atau Facebook, itu sulit banget teman-teman dapetin ROAS kayak 5, 6 itu berat ya. Dengan konten yang sama, captionnya sama, copywriting sama, targeting usia sama, tetap agak berat ya. Jadi teman-teman harus pertimbangkan di resiko itu. Jadi tetap intinya ya balik lagi teman-teman harus tes. Jadi dari data yang ada ini teman-teman bisa ambil kesimpulan teman-teman sendiri, silakan disesuaikan. Tapi agar lebih valid ada baiknya teman-teman untuk melakukan testing sendiri karena lagi-lagi apa yang kita asumsikan itu kadang-kadang kalau nggak divalidasi bisa berbeda hasilnya. Jadi tetap harus tes dan ukur ya. Kurang lebih teman-teman itu semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Instagram sama TikTok itu lebih bagus mana? Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan tulis di kolom komen teman-teman dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.